Ketemu dengan saya lagi, Litar Suryadi. Kali ini kita akan membahas 3 kesulitan pada saat kita menjalankan usaha, terutama yang masih muda. Saya masih bisnis di level UMKM, tetapi saya punya mimpi yang tinggi. Bisnis itu kelihatannya mudah, tetapi pada saat kita sudah mulai berjalan, baru tantangan itu akan kelihatan. Dan ini semua membutuhkan proses yang cukup panjang. Mau tahu kan apa aja yang kira-kira jadi tantangan kita, jadi kesulitan kita, jadi kesalahan kita pada saat pertama kali kita membangun bisnis? Yang pertama, ini yang paling banyak terjadi. Pada saat kita memulai bisnis, hitung-hitungan kita terlalu panjang. Kita itu terlalu berpikir jauh ke depan, terlalu memikirkan resiko-resiko yang akan muncul, sehingga yang terjadi apa? Bisnisnya nggak mulai-mulai, bisnisnya nggak akan jalan, padahal peluangnya sudah ada. Peluang itu bahkan hanya lewat saja, tanpa betul-betul kita ambil. Kita tahu prinsipnya bisnis itu harus cepat, karena peluang itu tidak datang untuk kedua kalinya. Sehingga pada saat dia lewat di hadapan kita, ambil sesegera mungkin. Ini banyak terjadi pada saat kita sebagai orang keuangan atau orang akunting. Termasuk saya juga. Saya orang akunting, saya seorang finance. Pada saat saya memulai bisnis, wah itu hitungannya pasti panjang dan rumit. Udah dihitung untung ruginya dulu. Ruginya nggak dihitung, untungnya yang dihitung. Tetapi pada saat mulai terjadi, tidak sesuai ekspektasi. Nah, ini kesalahan yang pertama, terlalu banyak hitung-hitungan. Sehingga kita akan menunda untuk memulainya. Kesalahan yang kedua, pada saat kita sudah memutuskan, saya mulai. Muncul yang kedua, kita akan cepat merasa bosan. Kita nggak menikmati prosesnya, kita pengen cepet-cepet ada hasilnya. Yang terjadi apa? Baru jalan 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bisnisnya sudah ganti. Pagi jualan A, 2 bulan kemudian sudah ganti jualannya. Kenapa? Sepi, nggak ada yang beli. Apakah pada saat dia ganti nanti pembelinya akan banyak? Belum tentu. Karena pada saat dia jualan barang yang pertama, barang A itu, apakah sudah digali sampai maksimal? Apakah dia sudah tahu customernya siapa, harganya berapa, terus strategi apa yang sudah dilakukan? Terkadang ini belum sampai dalam, belum sampai betul-betul dilakukan dengan maksimal, tetapi sudah mengambil keputusan, kayaknya bisnisnya nggak menarik, kayaknya ini bukan bisnis yang baik untuk dilakukan, kayaknya ini nggak akan berkembang. Akhirnya apa? Ganti bisnisnya. Ini yang sering terjadi. Jadi kita harus bagaimana? Jalani prosesnya tahap demi tahap. Yang penting kita tetap semangat, jangan pernah putus asa. Banyak teman-teman kita bisa sharing, kita bisa bertanya, apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau tidak. Yang ketiga, ini juga nggak kalah pentingnya, tetapi ini baik. Kenapa dikatakan baik? Karena pada saat ada muncul masalah yang ketiga ini, kita sudah dapat hasil dari bisnis yang kita jalanin. Kenapa? Niatnya sudah kuat. Yang kedua, kita sudah bisa atasi juga, kita fokus terus di bisnis tersebut, akhirnya 1 tahun, 2 tahun kemudian dia membuahkan hasil. Tapi muncul kesalahan yang ketiga. Ini juga kerap terjadi, yaitu kita mulai tergiur dengan bisnis baru. Bahkan bisnis yang sama sekali berbeda dengan bisnis yang kita jalankan sekarang. Bagus nggak? Bisa bagus, bisa tidak. Tetapi kalau kita belum siap, dan kebanyakan kita belum siap, hanya mengikuti keinginan kita, ego kita. Oh, bisnis ini bisa kok saya jalankan, bisa saya kembangkan, bisa menghasilkan. Makanya saya juga berani untuk jalanin bisnis yang baru. Ini mulai terjadi. Konsentrasi mulai pecah. Ini baru berjalan, belum kuat, sudah mulai merintis yang baru. Maka konsentrasinya terpecah sehingga nggak fokus lagi di bisnis yang pertama. Bisnis keduanya juga kurang. Akhirnya apa? Dua-duanya berantakan. Kalau kita sudah siap, timnya sudah siap, uangnya sudah siap, boleh-boleh saja kita membuka unit bisnis yang baru, membuka cabang yang baru. Tapi kalau kita belum siap, terutama kita sebagai leadernya belum siap, jangan coba-coba. Lebih baik kuatkan diri kita dulu, kuatkan tim kita dulu, kuatkan keuangan kita, baru mulai melirik bisnis yang baru. Walaupun bisnisnya lebih kecil dari yang kita jalankan sekarang, tapi ini adalah jebakan. Inilah ketiga kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi lakukan oleh pengusaha-pengusaha yang baru di level UMKM, sama seperti saya juga. Makanya saya berusaha untuk sharing tips-tips ini supaya teman-teman juga bisa melewati masalah-masalah yang nanti akan dihadapi. Yang penting
Jalan dulu aja, just do it. Jangan tunda lama-lama, mulai cari dan lakukan bisnis yang akan dikerjakan. Apakah Anda bisa? Pasti bisa. Yes, I can.